Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, Bitcoin sudah nyentuh level $70.000 ya per hari ini ya tanggal 2 Juni 2026 jam 2 siang ya, hampir mau jam 3 teman-teman ya. Di saat video ini di-record buat Anda. Ya, dan ya seperti yang saya sudah info atau sudah saya beritahu kepada Anda, jika Bitcoin ini turun dan tembus area bawah sini, maka dia akan ngejar ke level 70.000. Dan sekarang sudah ada di level itu teman-teman ya. Dan sedang berusaha untuk nge-break area, bukan nge-break lagi, tapi memang sudah di-break ya area supportnya, dan berusaha untuk ngejar ke level yang lebih bawah lagi, yaitu level $65.000. Tapi apakah ini akan jadi area rebound-nya si Bitcoin teman-teman? Ini akan kita cari tahu lewat video analisa kita hari ini di analisa market harian yang selalu kita update di channel kita ya. Nah, ngomong-ngomong tentang channel teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman pengen mendapatkan update seputar analisa Bitcoin dan market, ini di YouTube channelnya saya dan di TikTok channelnya saya itu sudah ada bagian playlist, dan di sini juga sudah ada analisa market harian ya. Dan di situ saya rutin memberikan analisa market harian buat Anda semuanya, jadi Anda bisa update seputar analisanya dan bisa menjadikan insight lah atau input buat Anda mengambil keputusan untuk investasi Anda maupun tradingannya Anda ya. Dan ya, selain itu teman-teman, saya juga mau info, di sini ada satu situs namanya Strategi Algo. Ini adalah sebuah situs di mana teman-teman nanti bisa manfaatin kalau ingin tradingnya itu bekerja secara otomatis dan tidak perlu Anda capek-capek melakukan analisa 24 jam. Karena kita tahu ya, kalau analisa manual itu sangat melelahkan dan ya capeknya luar biasa karena kita selalu memantau chart ya, istilahnya jaga lilin teman-teman ya. Jadi ini adalah sebuah situs yang mana teman-teman bisa menggunakan produknya. Produknya ada 2 ya, dan di sini tulisannya adalah asisten trading profesional 24 jam teman-teman ya. Produknya ada 2, di sini ada auto trade untuk future market dan satu lagi adalah auto trade untuk spot market. Dua-duanya sudah berjalan secara otomatis. Tinggal marketnya yang berbeda. Yang satu marketnya spot lebih low risk, yang satu marketnya future itu lebih high risk. Tapi juga lebih besar income-nya dibandingkan yang market spot teman-teman ya. Jadi Anda bisa menentukan mana produk yang paling cocok buat Anda dan mana produk yang kira-kira Anda mau pakai teman-teman. Mau dua-duanya juga silakan. Anda bisa chatting dan komunikasi langsung dengan adminnya di bagian chatting yang di sini. Ya, jadi silakan hubungi aja ke adminnya dan komunikasi langsung untuk salah satu produk atau dua-duanya. Boleh, Anda tentukan aja sesuai dengan resikonya Anda masing-masing ya. Oke, kita kembali ke dalam chart teman-teman, dan ini adalah harga Bitcoin sekarang ya. Harga Bitcoin sekarang sudah di level 70.000, tepatnya 70.000, sempat sentuh di bawah 70.000 malah ya. Sempat sentuh di $69.773. Artinya tembus di bawah 70.000 teman-teman. Dan saya udah info, ini adalah area yang sangat penting karena ini adalah support line di bawah sini, dan di level ini sebelumnya harga didorong ke atas atau dipump ke atas, dan ini adalah harga yang dijaga oleh buyer ya. Jadi buyer berusaha menjaga area ini supaya tidak jebol ya. Kalaupun jebol itu biasanya hanya makan area likuidasi teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dia benar-benar jebol banget ke bawah ya, maka buyernya kalah dengan seller di sini. Jadi seller akan lebih dominan dibandingkan dengan buyer sekarang teman-teman ya. Dan kita lihat ya, ini area sudah jebol ya, area sudah jebol. Sebelumnya masih bermain di bearish fair value gap ya, tapi hari ini tanggal 2 Juni itu sudah jebol ya, dan kita masih punya waktu 16 jam lagi untuk lihat dia berhasil ngebalikin keadaan atau benar-benar closing merah hari ini teman-teman ya. Dan karena ini sudah ada di area support line, ini akan jadi area di mana buyer ini akan berusaha mempertahankan area ini ya. Jadi bisa aja buyer step in ke dalam sini lalu ngedorong harga balik ke atas teman-teman ya, bisa aja karena ini memang area battle dan chance-nya ini benar-benar sangat tipis sekali. Jadi kalau kita bicara persentase, di sinilah level di mana persentase itu bisa 50-50 teman-teman ya. Karena kita harus lihat pergerakan berikutnya dari pergerakan harga ini atau price action ini. Kira-kira buyer step in apa tidak? Buyer step in itu gampang kita melihatnya, hanya kita melihat dari candle hijau yang lebih dominan daripada candle merahnya ya. Dan untuk hari ini belum ada candle hijau. Jadi
kita akan pantau sampai besok teman-teman. Kita akan lihat di besok candle ini bakal hijau atau lanjut merah. Ya, kalau dia lanjut merah, dia akan ngejar Bitcoin ke level 65.000 di sekitar sini, di support atau demand bagian bawah lagi, yang mana ini juga jadi level yang kuat banget, ya, atau support atau demand yang kuat banget untuk Bitcoin-nya, ya. Jadi kalau dia jebol lagi, inilah yang akan dikejar berikutnya di Bitcoin, teman-teman, ya. Dan area ini akan jadi area buy saya, teman-teman, ya. Tapi saya akan menunggu harga mengalami rebound terlebih dahulu, ya. Tanpa harga rebound, saya tidak akan entry, tidak akan beli Bitcoin-nya. Tapi kalau di situ dia melakukan rebound, ya walaupun sebelumnya rebound terjadi di sini ya teman-teman, lihat ya. Nah, terjadi di sini, yang saya juga beli di level 77 ribuan di sini, ya. Tapi ini kalau nggak ada rebound, saya tidak akan buy sama sekali. Ya, karena rebound itu adalah signal pertama di mana market itu melakukan pembalikan atau melawan balik. Ya, buyer melawan balik. Ya, jadi kita bisa ikutan menjadi buyer yang akan melawan balik terhadap marketnya, teman-teman. Ya, cuman kita masih belum melihat karena ini time frame besar. Jadi kita masih harus menunggu sampai besok hari untuk melihat pergerakan terbaru dari price action Bitcoin-nya, ya. Nah, sekarang coba saya bawa teman-teman untuk turun ke time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita akan lihat apa yang terjadi di 4 jamnya, ya. Nah, di 4 jamnya ini juga belum ada perlawanan, ya. Sama sekali belum ada perlawanan, jadi ini cenderung di drop, ya, didorong turun ke bawah, dan ya sellernya masih super strong di sini, teman-teman, ya. Kita turun lagi ke level yang lebih bawah lagi, level time frame 1 jam, dan kita akan lihat 1 jam ini bagaimana, ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan 1 jam, ini terus-menerus turun, ya. Dominasinya di area sini, kalau teman-teman perhatikan, ini dominasi ini merah, ya, dominasinya. Nah, merah, ya, bayarnya step in beberapa kali di sini, tapi kalah, ya, kalah power, kalah volume, ya, jadi bayarnya itu tidak kuat untuk mendorong harga naik ke atas, teman-teman. Sempat di sini sudah ada indikasi kecil di mana buyer itu step in dan membuat harga itu didorong ke atas. Jadi di sini bisa terjadi liquidity sweep, teman-teman. Tapi ternyata enggak, ya, ternyata jebolin lagi, ya. Jadi ya kita lihat nanti beberapa jam dari sekarang, ya, mungkin sampai malam nanti, ya, di mana nanti jam Amerika buka kurang lebih jam-jam 6 ke atas, 5-6 ke atas, itu jam Amerika buka, ya, kita akan lihat nanti bagaimana harga Bitcoin ini akan didorong ke atas atau justru akan dijatuhkan lagi, didorong ke bawah lagi, teman-teman, ya. Dan di situ akan jadi titik di mana nanti saya akan mengambil keputusan untuk masuk beli Bitcoin-nya atau tidak, teman-teman, ya. Dan di time frame 1 jam ini terlalu kecil untuk kita lihat, ya. Jadi saya akan lebih fokus pada time frame besar sebenarnya, ya, lebih ke time frame 4 jam dan time frame 1 hari untuk melihat ada rebound atau tidak di market ini, teman-teman, ya. Jadi ada rebound atau tidak di marketnya, baru nanti saya tentukan untuk mengambil keputusan saya mau beli Bitcoin-nya atau tidak, ya, atau justru saya akan tunggu di level 60 ribuan baru saya akan beli. Jadi keputusannya itu nanti, nggak bisa sekarang, ya. Dan kita harus melihat pergerakan terbaru dari harga ini akan seperti apa, ya. Dan possible-nya bagaimana kalau misalkan kita lihat seperti ini, teman-teman, ya. Sebenarnya possible-nya ada, tapi kita belum bisa mengidentifikasinya sekarang ini. Karena kita butuh next candle untuk konfirmasinya. Kalau next candle itu sudah ada konfirmasi, apalagi terjadi engulfing di dalam candle-nya, maka kita punya probabilitas itu yang lebih besar mengatakan bahwa saya market bisa rebound, ya. Tapi kalau misalkan dia tidak ada itu, atau di sini dia tidak membuat pin bar, ya, maka kita belum bisa melihat itu ada indikasi market didorong kembali ke atas. Ya, kecuali, again, nanti akan ada satu candle hijau misalkan dibentuk setelah ini, ya, setelah 4 jam ke depan lagi, ya, dibentuk, ya. Dan itu benar-benar bisa membuat si candle hijau itu mengalahkan si candle merahnya. Atau biasanya kita sebut engulfing lah di dalam trading, teman-teman, ya. Jadi candlestick pattern itu bentuknya engulfing, teman-teman, ya. Jadi itu yang kita lihat nanti. Ya, kalau sekarang ini sama sekali belum ada. Ya, sama sekali belum ada. Jadi condong ke merah aja. Berarti sellernya masih super strong di area sini, teman-teman. Jadi kita perlu wait, sabar, tunggu aja. Sekarang kan jam 3 kurang lebih lah, ya. Jam 3, kita tunggu nanti sampai jam 6 sore atau jam 7 malam. Kita lihat harganya seperti apa.
Dari situ baru kita ambil keputusan. Kalau masih drop, ya udah jangan. Tapi kalau sudah ada indikasi balik, nah kita lihat indikasi baliknya kuat apa tidak. Kalau kuat, kita boleh ikutan masuk teman-teman. Ya, walaupun ya manipulasi itu selalu pasti akan terjadi. Ya, bisa aja dimanipulate, tapi karena kita trade-nya atau kita buy di spot market, kita nggak terlalu pusing dengan itu. Kecuali teman-teman trade di market future, yang mana mengharuskan Anda harus melakukan cut loss. Karena kalau tidak, posisi Anda bisa tergerus di floating loss-nya, teman-teman. Ya, kalau di market spot, ya nggak terlalu pusing karena Anda hanya kena floating minus, dan bahkan Anda bisa melakukan averaging di bawahnya lagi. Ya, seperti yang saya lakukan ini, teman-teman. Ya, jadi untuk sekarang, Bitcoin, jangan entry dulu karena sekarang Bitcoin sudah turun seperti yang sudah kita analisa sebelumnya, di level 70.000 dan kita perlu menunggu pullback yang terjadi. Dan pullback ini teman-teman nanti bisa pantau di jam 6, jam 7 sore. Silakan lihat ya, 7 malam lah ya, bukan 7 sore. Jam 6, jam sore atau jam 7 malam, teman-teman bisa perhatikan di candle-nya. Perhatikan candle Bitcoin di jam segitu. Ya, closing-nya closing hijau atau closing merah. Closing hijaunya kuat apa lemah? Kalau closing lemah, jangan entry dulu. Tunggu closing kuatnya muncul. Ya, tapi kalau masih merah terus, sama sekali tidak boleh entry, teman-teman. Ini adalah suggest yang saya berikan kepada Anda terkait dengan price action Bitcoin terbaru sekarang yang kita lihat secara bersama-sama ini sekarang, teman-teman. Ya, jadi buat Anda yang mau beli Bitcoin, sabar dulu, beli altcoin nanti dulu, jangan sekarang dulu, karena it's not good sekarang sama sekali. Ya, kita coba cek di Total Tree dan harusnya nggak akan terlalu jauh, beda jauh ya. Oke, teman-teman lihat Total Tree, lagi-lagi dia berhasil tembus ya. Di sini saya ke time frame daily aja biar kita bisa lihat chart hariannya ya. Nih, di time frame daily teman-teman perhatikan, di sini sempat turun bawah, naik ya. Dan ini berusaha untuk break ya, break trend line, down trend line-nya, tapi tidak berhasil, hanya ya, dia membuat wick doang ya, atau sengaja mengambil likuidasi doang, terus di pump sekarang ke bawah ya. Berarti down trend line-nya tidak berhasil di break di sini, teman-teman ya. So buat Anda yang pengen altcoin atau meme coin, I don't think it's a time teman-teman untuk buy ya, karena harga sekarang lagi didorong ke bawah, teman-teman ya. Dan kita lihatlah, semoga dengan altcoin ini, ya semoga dengan Bitcoin nanti bisa rebound, altcoin juga berpotensi rebound, dan itu akan membuat aset kripto kita yang lain di altcoin dan juga meme coin itu bisa kedorong lagi, teman-teman ya. Dan kita perlu cek ini, sekali lagi perlu cek ini secara berkala, makanya saya bikin analisa market harian yang kita bisa pantau bersama-sama ya. Dan kalau ada kesempatan yang bagus, saya akan infokan teman-teman untuk melakukan buy juga, dan itu bisa jadi input buat Anda untuk mengambil keputusan Anda sendiri, teman-teman ya. Oke, jadi untuk sekarang sampai di sini aja saya rasa untuk analisa marketnya ya. Dan again, Bitcoin belum waktunya untuk buy karena dia terus menerus drop dan sekarang masuk ke area support line kita. Kita akan lihat dalam beberapa jam ke depan rebound apa enggak dari harga ini, teman-teman ya. Oke, thank you semuanya sudah nonton video kita, dan kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.